Jelang masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bogor Senin pagi menggelar deklarasi kampanye damai Pilwakot Kota Bogor di Gor Pajajaran Minggu pagi. Jajaran Muspida dan Komisioner KPUD Kota Bogor menerbangkan burung merpati sebagai simbol perdamaian. Usai deklarasi kampanye damai, penyelenggara pemilu bersama 4 pasangan calon melakukan pawai kampanye damai berkeliling Kota Bogor, Jawa Barat. Pawai ini digelar untuk memperkenalkan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor kepada warga Kota Bogor. Kami juga memberikan kesempatan kepada semua pasangan calon untuk memperkenalkan masing-masing pasangan calon dengan melalui karnaval yang sekarang kita sedang berjalan. Hanya memang saja menimbulkan hambatan-hambatan tertentu karena memang hari Minggu juga hari yang cukup di Kota Bogor ini pesta macet. Selanjutnya 4 pasangan calon yakni Ahmad Ruhyat Zainul Mutakin, Edgar Suratman Sefweli Ginanjar, Bima Arya Dedi Arahim, dan Dadang Danubrata Sugeng Teguh Santoso akan melakukan kampanye selama 4 bulan hingga 23 Juni 2018 mendatang. Ayatullah Humaini, Jak TV. Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Miati, dapat menjumpai Anda dalam Jelang Pilkada edisi hari ini Jumat 23 Februari 2018. Dan sesuai dengan tayangan tadi, Anda sudah menduga bahwa kami akan membicarakan mengenai apa tentang Kota Bogor. Kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya untuk menata Kota Bogor. Karena kita ketahui bahwa Kota Bogor ini juga penting, bersebelahan dengan Jakarta, sedikitnya sebagai kota penyangga. Tapi bisa dikatakan juga bahwa Bogor ini sudah mulai berkembang. Nah, bagaimana kemudian calon pemimpin daerah dari Kota Bogor ini akan membangun Kota Bogor? Seperti apa visi dan misi mereka? Kita akan membahasnya langsung. Nanti Anda juga sebagai warga Kota Bogor yang menyaksikan acara ini juga dapat berpartisipasi menghubungi kami. Tapi saya kenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah kiri saya sudah ada Pak Sefweli Ginanjar, calon wakil wali Kota Bogor jalur perseorangan. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, calon wakil wali Kota Bogor juga. Selamat malam, Pak Selamat Sugeng. malam, Mbak. Selamat malam, pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota nih, warga Bogor. Warga negara Bogor, saya bilang gitu ya. KTP Bogor soalnya ya. Calon pemilih. Memilih ya. Calon pemilihnya langsung dihadapkan dengan kita calon bisa menangkan nggak suara beliau nih? Jadi suara beliau kita bisa kuncinya nih menangkan. harus memenangkan hati Pak Yayat dulu nih, untuk bisa memenangkan hati rakyat Bogor. Oke, kalau kita bicara mengenai menata pembangunan Kota Bogor, ini tampaknya masih ada asumsi bahwa atau stereotip Kota Bogor nih kota angkot, pengirim hujan dan banjir untuk Jakarta gitu ya, kalau kita bisa seperti itu ya. Nah, bicara mengenai menata pembangunan Kota Bogor, sebenarnya seperti apa sih dalam program-program nanti akan dilaksanakan oleh Bapak dengan pasangan begitu ya. Kalau dilihat apa sih sebenarnya prioritas atau kebutuhan dari Kota Bogor? Mungkin dari sebelah kiri dulu Pak Weli. Kalau tadi dikatakan bahwa Kota Bogor ini banyak mengirimkan banjir, itu saya rasa sangat ironis ya. Tapi kenyataan kan tidak demikian gitu. Sementara visi kami sendiri itu adalah mewujudkan Kota Bogor yang berkarakter, yang berwawasan lingkungan, berbasis religi, ya, kearifan lokal, terus kemudian pengadaan jasa, pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pelayanan prima. Gitu. Nah, ini apa yang akan menjadi prioritas utama kalau kita bicara mengenai Kota Bogor? Apa sih yang menjadi permasalahan utama dari Bogor itu sendiri? Ada 4 permasalahan utama, ya tadi juga sudah disampaikan ya, ada di lingkungan, persoalan lingkungan, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan. Lingkungan, transportasi dan kesehatan. Apa yang menjadi menariknya gitu dari ketiga masalah ini akan coba untuk diperbaiki begitu Pak? Ya, kalau di dalam sisi lingkungan sendiri, bahwa Kota Bogor ini kan memiliki sejarah dari zaman dulu ya, gitu, dengan kurang lebih populasi itu diperkirakan 30.000. Dengan transportasi sendiri pun tidak banyak lah, artinya kurang lebih sekitar ratusan begitu. Jadi memang adanya suatu keselarasan antara penghuni Kota Bogor dengan lingkungan, sehingga persoalan banjir dan yang lain-lainnya itu tidak terasa dampaknya gitu. Nah, tentu dengan perjalanan perkembangan zaman yang sampai saat ini dirasakan kan keluhan-keluhan itu terjadi di masyarakat Kota Bogor. Banjir sudah di mana-mana, terutama bagi penghuni yang ada di daerah aliran sungai, di bantaran sungai, itu terasa karena adanya penyempitan dari lahan dan jumlah populasi yang kian meningkat gitu. Ini menjadi program khusus gitu, bahwa dari lingkungan sendiri kita tanamkan pembangunan karakter kepada Kota Bogor agar
agar betul-betul adanya kontribusi antara penduduk dengan lingkungan sehingga bersinergi. Gitu. Nah, di samping itu juga untuk penataan kota, penataan transportasi sendiri kita memiliki metode-metode tersendiri gitu ya. Apakah nanti akan dibatasi baik itu kuotanya ataupun dikembalikan kepada jalur-jalur transportasi yang kiranya dapat memecahkan persoalan kemacetan. Oke, baik. Kalau Pak Sugeng, bagaimana kalau bicara mengenai untuk menata Kota Bogor ini apa sebenarnya menjadi prioritasnya gitu? Jadi kami itu punya jargon ya, bersama. Bersama, singkatan jadi, apa itu Bogor Pak? Bersama. Bogor bersama. Itu milik semua ya, milik semua. Jadi bersama itu bersih, sejahtera dan nyaman ya. Bersih, kita bicara tentang kebersihan korupsi ya, kemudian juga kebersihan lingkungan. Karena ternyata ada kecenderungan yang buruk dari warga, beberapa warga itu menjadikan sungai sebagai tempat sampah. Ya, kalau Jakarta dikontribusi banjir dari Bogor, itu adalah proses alam yang tidak bisa dihindari karena memang air mencari yang lebih rendah ya. Tapi bahwa sampah mengkontribusi ke Jakarta harus diakui itu, ya, karena kita punya kecenderungan buruk membuang. Nah, kemudian sejahtera ini kami mau tekankan bahwa kesejahteraan di Kota Bogor ini tampaknya Kota Bogor ini kota yang nyaman, ya, bersih. Tapi kalau kita masuk ke wilayah perkampungan-perkampungannya, Kota Bogor itu satu kondisi yang buruk. Buruknya gimana, Pak? Ya. Kumuh. Kemudian banyak warga yang hidup dalam kondisi H2C, harap-harap cemas, terkena longsor. Ya. Longsor itu adalah peristiwa yang puluhan tahun terjadi, tetapi kemudian tidak pernah diatasi secara sistemik. Kondisi itu. Kontras dengan kondisi yang dibuat di tengah kota. Oleh karena itu kami dari PDIP dan PKB yang jargonnya adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kami akan fokus APBD Kota Bogor untuk pengembangan wilayah perkampungan di kota. Di perkampungan yang ada di Kota Bogor. Ya. Karena di tengah Kota Bogor ada namanya perkampungan namanya Bangkong Belentuk. Ya. Nah, belentuk bangkong itu adalah kodok, kodok belentuk, ya. Itu nyaris tak tersentuh pembangunan. Karena apa? Kok bisa, Pak? Dia sudah terkepung perumahan yang dibangun oleh developer, dibatasi sungai, dikepung oleh perumahan. Kemudian bahkan yang dekat istana sekaligus itu terjadi longsor, ya, dan tidak pernah ada penyelesaian. Nah, ini adalah keprihatinan sebetulnya pemimpin. Pemimpin tidak boleh menyentuh persoalan yang gampang. Karena persoalan meningkatkan kesejahteraan warga kampung itu persoalan yang rumit. Soal sanitasi, infrastruktur lingkungan, ya, kemudian keamanan hidup mereka, ya. Ini betul-betul menurut saya kontras dengan kondisi adanya lawang selapan, kemudian pedestrian yang bagus di lingkar istana, kemudian taman sempur yang bagus. Ini kita dininabobokan dengan kondisi itu. Nanti saya ajak sebetulnya, ya. Bahkan di bawah jembatan. Jadi antara keindahan yang dipertontonkan ada di baliknya ini kosmetik nih sebetulnya, ya. Ada satu politik kosmetik yang sedang diterapkan. Ya. Itu soal tadi sejahtera, ya. Nyaman tentunya. Tujuan kita membuat warga betul-betul seluruh warga, bahkan paling bawah. Kami menerapkan satu kebijakan politik afirmasi, ya. Yang bawah kita naikkan untuk bisa tidak perlu sama lah, tapi kita naikkan. Oleh karena itu perlu dukungan APBD buat mereka besar-besaran. Kemudian yang memang sudah kelas menengah dan ke atas, ini kemudian karena mereka tidak terlalu perlu dengan kebijakan kota, kebijakan pemerintah sebetulnya, ya, bisa membiayai hidup sendiri, ya. Jadi jalan-jalan di mereka sudah bagus, ini kita naikkan. Ketika mereka sudah mencapai satu kondisi yang lebih baik, nah di situ mereka bisa berkompetisi bebas lah, boleh lah. Kesenjangannya diminimalisir, begitu ya, supaya hidup mereka nyaman. Itu satu policy yang dibangun oleh kami dari pasangan calon
Dadang Danu Barata dan kami ini Sugeng Teguh Santoso. Khususnya juga soal korupsi ya. Korupsi ini menjadi perhatian yang memang sangat harus betul-betul diperhatikan. Hari ini seorang oknum PD Pasar, Badan Usaha Milik Daerah, dijebloskan oleh kejaksaan ke dalam sel karena korupsi. Artinya keluhan-keluhan masyarakat tentang korupsi itu nyata adanya, ya. Tetapi kemudian juga tidak diberikan perhatian serius. Oke, baik. Jadi kita juga akan memberikan, saya minta tanggapan terkait dengan banyak pimpinan daerah juga yang kena OTT, begitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Tapi sebenarnya saya ke Pak Yayat dulu. Pak Yayat, bagaimana nih sebagai warga melihatnya? Apa sih sebenarnya kebutuhan dari masyarakat Kota Bogor ini, Pak? Begini, siapapun kandidat, visi, misi, tapi Kota Bogor juga perlu gizi. Gizi, visi, misi, gizi. Sebaik apapun visi, misi dibuat, kalau tidak punya gizi yang cukup, berat. Karena dalam prakteknya Bogor itu hanya 2,3 T APBD-nya. Banyak keterbatasan. Apa yang dibangun sekarang itu banyak bantuan dari pusat. Jadi apa yang terjadi sekarang perubahan ini, artinya apa? Harus banyak inovasi yang dilakukan dari para pimpinan daerah yang baru untuk mampu menciptakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan keberanian untuk mengambil satu tindakan. Contohnya misalnya tadi Pak Sugeng mengatakan kawasan kumuh. Program penanganan itu sudah dilakukan, tapi menjadi pertanyaan bagaimana Kota Bogor itu punya master plan tentang kawasan kumuh, punya detail engineeringnya, kemudian tinggal mencari fasilitasi dukungan bantuan. Sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir Kota Bogor tuh dapat bantuan, tapi tadi memang ada 1-2 hal, ada kasus karena kesalahan di dalam prakteknya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dari visi misi misalnya. Nanti kan lari kepada program prioritas. Tadi ditanyakan angkot. Angkot ini sebetulnya untuk Kota Bogor sudah ada namanya BTOPS, Bogor Transportation Program, tentang visi pembangunan kota, visi pembangunan transportasi. Terimplementasi nggak? Nah, sebagian sudah terimplementasi. Salah satu yang menarik adalah terkait dengan konversi angkot menjadi bus. Sebetulnya tahun ini itu harus sudah disiapkan PSO 80 miliar. Tapi pertanyaan bagaimana membangun komunikasi antara pimpinan daerah dengan dewan supaya ada trust. Yang menjadi pertanyaan kemarin kan trustnya tidak terbangun. Ada seperti apa? Jadi sebetulnya dengan adanya PSO misalnya 80 miliar itu konversi angkot bisa diganti dan yang menarik apa? Bus itu akan membuat pegawainya bisa digaji. Kan sekarang Bogor ini transport, PDJT-nya kolaps. Kita untuk menyehatkannya udah bangkrut. Tapi bagaimana menyehatkannya? Maka ada kebijakan. Nanti 7 koridor sudah disiapkan. Bagaimana nanti bus yang ada pun bisa disediakan anggaran. Dananya, dana anggaran 80 M itu dari APBD. Nah, APBD itu nanti untuk mengkonversi 3 angkot menjadi 80. Jadi ada lebih kurang 160 bus untuk menghilangkan 240 angkot. Nah, sebagian lain di rerouting. Ujungnya apa? Kalau ada PSO itu satu sederhana aja. Operatornya itu kan sudah di Bogor ini sudah hebat, Pak. Satu-satunya kota di Indonesia yang angkotnya sudah berbadan hukum hanya Kota Bogor 100%. Artinya bagaimana membangun kolaborasi. Nah, di sini tantangan lebih lanjut adalah bagaimana badan hukum itu diberikan subsidi, kemudian mereka bisa melakukan konversi. Nah, kemudian apa? Tarifnya itu bisa disubsidi dari PSO itu. Dan nanti tinggal bagaimana mengoperasionalkan. Jadi harapan kita dari Ciawi sampai ke Bubulak itu sudah ada itu. Jadi ibaratnya ke depan konsepnya sudah ada, cuman realisasinya ini harus dikaitkan dengan persoalan. Ini menjadi PR nanti ya. Gizi itu berkaitan dengan doi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan jelang Pilkada usai pariwara. Tetaplah bersama kami.